Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal hasil speed logic dari perbandingan antara Vario 160 dengan Lexi ya. Angkanya termasuk tinggi atau kencang sekali juga ya. Penulis rasanya nggak bisa dapat angka segitu kalau duduk tegak. Kalau merunduk entah lagi ya. Tapi itu angkanya kenceng banget. Dan ya itu angka GPS padahal ya. Angka GPS yang artinya angkanya ya harusnya lebih sulit lagi kan, karena kalau angka GPS itu GPS-nya Speedo aja ada di bawahnya, jauh lebih pelan daripada yang di GPS. Penulis ingin bahas ini karena ada yang mendasarkan penilaian pada angka angka speed logic ini ya. Jadi dianggap kalau speed logic itu sudah benar-benar akurat, padahal ya kalau kita lihat yang mungkin punya speed logic mestinya bisa tahu lah ya, bahwa angka pertama dengan angka kedua beda. Itu bisa jadi bukan karena motornya itu akselerasinya beda, tapi bisa juga karena metode pengukurannya beda juga. Jadi kita harus lihat ya, speed logic itu menggunakan apa sih ya, untuk menilai itu acuannya apa. Kalau dari sisi sensor ya, rata-rata ada dua sensor akselerometer dan sensor GPS. Akurasi GPS itu ya mungkin ada yang bilang tinggi, ada yang merasa rendah. Tapi kalau kita ngomongnya 0-100, akurasi GPS itu buruk ya, karena ono batasane katanya, kecuali untuk militer akurasi GPS itu emang dibuat buruk. Nggak cuma akurasinya toh, time samplingnya, deteksi waktunya itu juga nggak bisa terlalu cepat. Padahal kita ini pakai satuan detik, 0,1 detik jalan 100 km per jam kan wis lumayan jauh ya, bedanya bisa beberapa meter. Apalagi kemudian ternyata akurasi dalam bentuk meternya pun selisih banyak. Nah itu pasti akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Nantilah penulis coba cek akurasi alat GPS itu berapa, sampling paling cepat alat GPS itu berapa. Kalau yang di Android, wah itu malah makin lebih terbatas lagi ya daripada yang alat aslinya. Jadi pakai alat khusus GPS dengan HP itu kalah baik dari sisi softwarenya maupun ya limitasi yang tadi itu juga. Yang punya alat GPS, alat pengukur speed logic, mungkin bisa ya coba bandingkan
kalau melakukan uji akselerasi itu bisa beda seberapa banyak. Karena yang penulis tahu dari salah satu pemiliknya, yaitu Pak Taufik dari TMC Blog, moga-moga masih ada ya websitenya. Itu penulis lihat secara akurasi data, dia melakukan beberapa pengukuran ya, pakai speed logic, dan dari beberapa hasil pengukuran itu angkanya bervariasi dan selisihnya bisa 1 detik. Bisa 1 detik ya, itu sudah lumayan banyak, itu sudah banyak sekali. Dan biasanya yang diposting itu adalah angka yang terbaik. Nggak pernah ya kayaknya pakai rata-rata, selalu yang terbaiknya. Nah itu bisa jadi apa ya, renungan ya. Padahal motornya sama, yang ngendarai sama, akselerasi bisa beda, padahal karek ngegas tok. Dari sisi akurasi yang buruk bisa mempengaruhi sebenarnya di titik mana sih orang itu mulai start ya. Dari sisi samplingnya bisa mempengaruhi sebenarnya mulai dari milisecond yang keberapa orangnya mulai start. Karena milisecond ini salah ya hasilnya akan salah, lokasinya salah ya hasilnya ya akan salah. Misalnya 50 meter lebih depan kan ya hasilnya ya nggak akurat toh. Apalagi kemudian ujinya adalah 0-200 meter, beda 50 meter itu banyak. Dan entah ya, orang itu juga menilainya dari run pertama, run kedua, padahal harusnya ya sampai 100 kali run lah ya kalau bisa. Kenapa kok ujinya cuma 2 kali? Itu kurang ya kalau untuk sebuah alat yang bisa errornya sebanyak itu. Selain itu tuh juga ada yang namanya jumlah satelit untuk mempengaruhi akurasi gitu. Itu juga penting. Dan yang namanya satelit juga belum tentu berada di orbitnya ya, bisa bergeser. Nah itu juga mempengaruhi. Selain dari satelit, alat pengukur 0-100 juga menggunakan data akselerometer. Nah, akselerometer ini sebenarnya ya didesainnya terutama untuk mobil. Karena apa? Alat akselerasi kalau dipasang di mobil itu gak gerak ya. Tapi kalau orang naik motor, setang itu mesti gerak, mau akselerasi itu mesti gerak. Nah ini yang bikin problem lagi. Karena kalau deteksi gerakan, pas kedeteksi gerakan wis langsung mulai ngerekam. Padahal misalnya, oh durung waktu nih, ini belum start gitu. Tapi karena alatnya salah ya, misalnya dipasang di setang kiri, saat akselerasi belok kanan dulu gitu ya, setang digoyang dulu, kan wis murup. Padahal butuhnya adalah akselerasi ke depan, tapi karena stangnya bergerak dulu, jadinya alatnya aktif lebih awal, yang akhirnya ya pengukurannya jadi berkurang. Apalagi ketika penulis lihat itu masangin nang spion ya, gak salah. Wah, kalau untuk gitu harusnya masangnya bukan di spion ya, tapi di body. Ya mungkin untuk kemudahan neken tombol-tombolnya ya, tapi ya kalau dipasang di spion ya itu tadi akselerometernya bisa salah deteksi. Karena setang goyang dianggap wis mulai, padahal belum. Kalau di mobil kan beda. Kalau di mobil ya apa jenenge, kalau diem ya diem. Getaran di mobil juga nggak terlalu banyak
salurkan ke alatnya kan. Jadi makanya alat seperti itu akan lebih akurat kalau di mobil daripada di motor. Komennya kalau orangnya pakai HP, wah makin jauh lah. Ya harusnya orang-orang itu curiga lah. Kita harusnya bandingkan video apa jenenge onboardnya dengan hasil angka speed logic. Padahal dari dashboardnya, dari situnya kelihatan mata sejajar. Kenapa kok dari speed logic jadi kelihatan nggak sejajar? Itu bagaimana itu? Kan aneh ya. Harusnya yang namanya akselerasi seperti itu ada motor lagi di belakangnya yang gunanya adalah untuk merekam khusus ya, jadi bisa ketahuan dari di belakang itu, bisa kelihatan motor mana yang lebih cepat ya. Nah ini kan harusnya kita bisa pakai ilmu visual saja, sing ketok motor mana gitu. Jadi yang namanya kalau ingin tahu akselerasi motor ya harusnya dimulai dari awal startnya. Kecuali kalau misalnya uji misalnya 1 kilo 2 kilo gitu ya silahkan lah, apa cuma lihat dari sisi posisi finishnya ya, nggak perlu mulai dari awal. Oleh karena penulis itu ya tahu ya kelemahannya menggunakan data akselerasi pakai HP ya, penulis sama sekali nggak pakai HP. Walau penulis sebelumnya pernah install apa jenenge Light Logic Pro atau pola gitu ya. Alatnya itu softwarenya itu ngukur akselerasi berdasarkan akselerometer sama data GPS. Tapi penulis ngukur walah angkanya cek amburadule bisa selisih 2 detik loh ya. Kadang dapat 16, kadang dapat 20. Masa ya di sharing yang 16 ya gak cocok. Oleh karena itu penulis lebih mengandalkan video ya. Tentu lebih baik lagi kalau videonya bisa 60 fps. Tapi ya karena penulis ono sing ya sing 30 fps ya wis lah 30 fps. 30 fps itu artinya untuk mengukur akselerasi bisa 1/30 detik akurasinya ya. Pakainya tentu pakai speedo. Ya tentu kalau ada kalau untuk adu motor lain harusnya ya jangan pakai yang di depan ya, pakai speedonya kameramen khusus. Dilihat dari kecepatan kameramennya itu apa, kita bisa bandingkan. Dari video kameramennya itu kita bisa bandingkan, kan kelihatan loh ya mana yang jalan lebih dulu. Kita tinggal lihat frame by frame siapa dulu yang jalan, frame by frame siapa yang akhirnya lebih kencang, kan kelihatan mata itu. Jadi kalau untuk mengukur video akselerasi ya baiknya harus 3 motor ya. Ada motor kameramen juga. Motor kameramen iso motor metik kayak juga cepet lambat ya. Kan yang namanya adu begitu kan ya, antara mana yang mencapai kecepatan tinggi dulu atau mana yang finish duluan kan ya. Nah, harusnya seperti itu. Oleh karena itu yang namanya kalau sudah lomba, softwarenya sudah bukan pakai software akselerasi dipasang di kendaraan lagi, tapi pakai yang sensor deteksi lintasan. Sementara itu yang alat-alat itu fungsinya ya jangan dilihat dari milisekonnya ya, tapi dilihat dari secara generalnya.
makin cepat atau enggak. Orang yang tuning kendaraan juga enggak bisa 100% mengandalkan ke alat model begituan, karena ya masalah akurasi, masalah konsistensi itu tadi. Ya wes lah, itu aja. Yang penting yo kita harus curiga lah, kenapa kalau yang onboardnya seimbang tapi kok yang di speed logicnya nggak seimbang. Itu sesuatu keanehan. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.